Putra ya. Alah. Tak hek tu. Dia pel ikut pel ke. Alah. Yang kebamnya kitanya hana but lain lah. Tak kerja abak gopnya ke lagi ya. Nya putra leh. Lagi bahasa Tiongkok itu leh. Hana tepu. Kiban caranya leh. Pertawa tian hanjut tanya tak kerja. Han tahu awak inang sakit. Kenang kanker serpi ipegah. Aleh kibannya ni. Yang nada dengar ni. Tai pajuh lom yang kon-kon. Kalau tak pegahan tapi pajuhnya yang makanan-makanan yang hana butoi. Yang hana hek gop-gop tumbuh un kaya ya buh un di koko. Adat na tu. Yang kejina kali pacangji. Lepas canggih belau berih yang kaji gonteng kai pegle padahal kai bo akuarium spiritu sibo hanya belau minuman belau hanam tepu-tepu dumbuh penyedap rasa hanya megerata tu ka kenang baknya nyan pukun na yang kenang kanker yup atu em tak upi pagla tu jamunnya jamun berajih watem muda-muda lu irmah long yan getap pade ngan tepung getap pade ngan tepung getap pade ngan lusung oleh nyan tema getagun bungan kaya kon ngan natanya nyan tahu munan-munan nyan ana mangat nyangan kaya sengam gede ani nyan tema pi menancit atia katu nyo jino ka atuh je du man. Atuh na depunya laganya lupaun munan. Ke krimbet. Tu krimbet. Ya na wawa lam ibu nyan ha gejak leh. Assalamualaikum. Hai apa lambak? Pakai enggak ada pep-pep dah. Waalaikumsalam. Apa salam ile? Nah, cantik. Nah, ya taduk leh. Okey, silahkan. Kena tanya. Ya. Pakai ni dua pep-pep ni dia menokan nak pegahnya, nak pegah je pada. Puhan pep-pep leh. Ha. Kitanya tak kerja apa bantu. Ya. Oleh nyan tema di rumah pi payah bantu lo awak inang jino tengah kakenang cengker. Sengkor yang pu. Cengker, kanker. Kanker. Allahu akbar. Jadi awak inang don jino na masalah ngan masalah kanker. On yen hotel itap on je jino. On yan on di koko ibu. Man kiban na pule. Popane pule. Mutama. Mutama yang na. Mutama he. Mutama hek tak pubat lom. Nah, jadi jino apa lambak? Tanya be mumang le untuk tak fikir. Hana mumang long cuma reneng tagai. Apa lambak je reneng sit nah. Okey, hana apa lambak. Jadi jino oronyo tanyo sama-sama tak saksikan ya. Na sabuh rahasia kiban cara mangat penyakit kanker, serpik, penyakit kanker payudaranya yang bisa diatasi. Nah, pengen tahu? Nahawan nak tepu? Boleh lah. Jadi mungkin pemirsa di rumah cik memang harus cari tahu dan harus memang tak tepu penyebab dari kanker serpik, penyebab dari kanker payudara dan kiban cara tanyo kena ubat agar sembuh total ya. Jadi mungkin memang Yan dengar pu yang pegah baik iam drai rumah du ana pu medu api. Dan cocok memang kalinya malam hari ini Lun Tuan Agustia ngan apa lambak dan kita akan menyambut juga Ibu Ratu Diviani seorang praktisi kanker yang malam ini akan memberikan informasi dan bagaimana cara untuk pubat kanker. Pubat kanker. Betul. Apa penyebab dari menimbulkan kanker, pakon ya, dan segala macamnya ya. Yang ladom bangga kenang penyakit kanker ya operasi. Ya, jadi kalau aja ubat tu. Betul. Dan nya kan lama, nya kan berehat ya untuk ana upu bangga sakit beok kayak aplah. Ana upu muplah, ni mentan tu le. Okey lah.
Kita sambut dulu Ibu Ratu Giviani, ya, seorang praktisi peduli kanker. Kalau di luar-luar nih disebutnya adalah Queen of Medical Center kanker, ya, maksudnya cancer. Oke, silakan kita sambut Ibu Ratu Giviani. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manisnya. Aku dicium Malam, ternyata. Mbak. Assalamualaikum. Ya Lu Allah. fikir hana boleh ni ke bahalong ni rumah. Jadi nyoso. Ya. Ya. Ibron kerja Mbak Ibu Ratu. Mbak Ibu Ratu Gifana long kerja. Man dari awekan kan paduk tuang kana kerja dengan Ibu Ratu. Kedua aku dari almarhum bapak gaknya long kata jangganya. Nyalah. Jadi selamanya dia nana depe Ibu Ratunya seorang praktisi peduli kanker. Kon hana long tepu, hana pegah bak long. Long bagian dapu, gaknya bagiannya ya anak tepu-tepu kayak tulis itu. Orangnya nagama-agama aja hinan. Gambar kuing-kuing. Punya kuing-kuing. Oh, lagi capli. Lagi capli. Oh, menan-menan. Oke lah. Entik tadi dengar sama-sama. Di pegah Ibu Ratu, nah nomor tadi depu. Payah dengar. Berakah entah dengar lo. Jadi Idron ada iu pun di atas. Ha? Idron ada iu pun di atas Di mangga. atas saja kayaknya. Ujuk hati. Kan Biar guna. kita lebih sejajar. Betul. Lu fikir punya hina lebih tahu. Berupa orang cantik dengan orang ganteng. Apa lambat lah mati lo manteng. Oke. Oke. Baik, kita kembali lagi di malam ini. Kita akan 1 jam ke depan ya, Ibu Ratu akan bersama dengan Ibu Ratu Givana, seorang praktisi peduli kanker. Dan mungkin pemirsa juga di rumah harus tahu apa-apa yang menjadi penyebab, ciri-cirinya, kemudian bagaimana untuk menyembuhkan, mencari obat yang tepat ya ini Ibu Ratu ya. Nah, ini pertama saya pengen lihat, ini kan udah banyak banget nih Bu, di atas meja. Banyak sekali yang apa Mbak Ci, cinging penan apa Mbak Ci baca. Hai pegahanan hina. Ada tulisannya Bai He, Xiang Fang, Bazen Fang, Zen Fang. macam-macam lah. Ini kan bahasa Cina ya, nggak salah ya. oke. Kon bahasa Cina punya Jadi- pang bahasa Aceh. Ya, oke. Nah, jadi malam hari ini juga kita akan membahas tema kanker serviks dan kanker payudara ini penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Betul Betul nggak? sekali, Betul ya. Ibu Ratu ya. Tapi sebelumnya ada pemirsa yang pengen tahu nih, siapa sih Ibu Ratu? Pengen kenal juga karena secara saya pribadi melihat di saluran TV di luar ya, di Jakarta mungkin ataupun di berbagai tempat yang lainnya. Ini Ibu Ratu nih udah nggak asing lagi gitu. Mungkin bisa Ibu Ratu perkenalkan diri dulu. Orang bilang sih kita kalau nggak kenal tuh nggak akan sayang. Oke, baik. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Apalamba sebagai komedian Aceh yang cukup syur dan Mbak Tia sebagai presenter kita malam ini. Ya, sebelumnya saya Ratu Givana kembali lagi di hadapan Anda, khususnya untuk malam ini saya hadir untuk Anda semua di Aceh TV. Insya Allah 1 jam ke depan saya akan membahas rahasia kanker, khususnya kanker payudara dan kanker serviks. Kita tahu kanker payudara dan kanker serviks adalah jenis kanker yang mempunyai resiko tinggi kematian untuk kaum wanita. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kanker serviks dan kanker payudara menduduki peringkat pertama di Asia dan peringkat ketiga di dunia. Untuk itu insya Allah 1 jam ke depan saya akan membahas lebih tuntas edukasi, solusi, dan bagaimana caranya hidup sehat bebas dari kanker. Karena saya sendiri akan mempelopori ke depan Indonesia sehat, Indonesia bebas kanker. Nah, apa Mbak? Nyan kanker serviks dan kanker payudara adalah penyebab kematian terbesar di Indonesia. Mandro hana sayang kawai nang Ron. Kipah nak sayang. Yang sebetul je yang paling beratnya adalah di Aceh. Serius? Ini di Aceh juga sudah meningkat ya Bu Ratu ya? Oke, kita mungkin akan membahas sedikit ke depan apa sih yang Apa itu? membuat kanker serviks itu menjadi kematian tertinggi Betul. saat ini di Indonesia. Dan perlu kita ketahui, 1 dari setiap 1 jam wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Dan untuk kanker payudara sendiri, 1 dari 8 wanita punya kesempatan beresiko terkena kanker payudara. Jadi kita bisa bayangkan, setiap hari di Indonesia 1 jam meninggal 1 orang. Ingat, 1 jam meninggal 1 orang karena kanker serviks. Dan 8 wanita, dari 8 wanita ini 1 orang berkeresiko terkena kanker payudara. Nah, kenapa? Semua
apakah ada daerah-daerah tertentu yang menunjang kanker ini punya grafik tinggi? Apakah Aceh, apakah Bali? Sebenarnya kalau untuk grafik tertinggi adalah kanker saat ini di Indonesia adalah Yogyakarta. Dan penderita kanker tertinggi memang ada beberapa daerah di Indonesia seperti Bali. Kita perlu tahu, kalau kita bicara kanker serviks memang menjadi suatu momok bagi wanita yang sangat menakutkan. Karena kanker serviks ini adalah bisa dikatakan jenis kanker yang sangat mematikan dan kematian tercepat, bahkan juga penyebaran pun bisa semakin cepat, agresif ya? Sangat agresif. Kenapa? Karena kanker serviks ini penyebarannya itu bisa ke paru-paru, ke ginjal, ya kan? Kemudian kelenjar getah bening, otak sampai tulang. Ya, saya akan memberikan sedikit, mungkin pemirsa ingin tahu kanker serviks itu apa, kanker rahim ini apa. Karena antara kanker serviks dan kanker rahim ini ada perbedaannya. Jangan salah, saya ini terkena kanker rahim. Karena kadang-kadang orang nggak tahu, di dalam perut, posisinya karena di bagian reproduksi kewanitaan. Karena antara rahim dan serviks ini sangat jauh berbeda. Oke, kanker serviks adalah tumor ganas yang muncul ataupun tumbuh di leher rahim. Ya, sedangkan kanker rahim adalah kanker ataupun massa ataupun yang biasa disebut dengan subjek tumor itu adanya di kantong rahim. Jadi istilah kantong rahim berarti kantong, leher rahim berarti sebuah leher. Leher rahim disebut serviks, kantong rahim disebut rahimnya. Nah, jadi pasti ada perbedaan antara kanker serviks dan kanker rahim. Nah, grafik maksudnya penderita tertinggi antara rahim dengan serviks ini, grafiknya lebih tinggi mana ataupun lebih banyak mana? Lebih banyak kanker serviks. Kenapa? Karena pemicu kanker serviks dari hal terkecil adalah bisa dari keputihan ataupun dari kista coklat. Ya, jadi keputihan dan kista coklat ini bisa menyebabkan kanker serviks. Sedangkan kanker rahim itu sendiri, pemirsa, biasanya terjadi akibat miom. Nah, miom ini kan beda dengan kista. Sekista adalah tumor ataupun kantong berisi cairan. Sedangkan miom sendiri adalah tumor jinak tetapi yang bentuknya padat. Nah, berarti kalau memang kista ini yang biasa disebut kista yang menjadi kanker serviks adalah kista endometrium. Endometriosis. Kista endometriosis. Di mana kista endo ini adalah kantong yang berisi cairan coklat. Nah, jadi apabila pecah ataupun terjadi pembengkakan, peradangan atau infeksi, dia bisa sangat cepat berubah ke arah kanker serviks. Nah, disitulah perbedaannya. Dan ini adalah semua pemicunya tidak hanya dari makanan kalau untuk serviks, ya. Perlu kita ketahui, serviks adalah terjadi akibat adanya virus HPV. Human papilloma virus. Jadi virus ini bisa muncul dari kamar mandi, kloset yang kotor, ataupun bagian kewanitaan kita yang kurang mungkin kebersihannya, ataupun satu nih antara kanker serviks dan kanker payudara yang membuat pemicu tertinggi adalah dari seks bebas. Seks bebas bisa menimbulkan kanker serviks. Seks bebas seperti apa? Apabila kita melakukan gonta-ganti pasangan, ya kan? Yang melakukan gonta-ganti pasangan lebih dari 6 orang. Itu saya lebih dari 6 dranya hanjut. Mia kurang jut. Apa? Tanya kan, nya golom sah untuk menikah, hanjut yang lagi ya. Nyengke. Ini apalagi udah 6 ya. Nah, tetapi satu yang perlu Anda pahami. Kadang-kadang wanita ini juga bisa terkena kanker serviks, itu juga virusnya juga bukan dari sifatnya sendiri, tetapi bisa juga dari suami suka jelong-jelong di luar. Nah, ini jangan salah, karena ada istilah juga laki-laki, karena bisa juga karena virus ini dibawa oleh sang suami, ya kan? Dia di luar biasa lirik kiri, lirik kanan kan, mana yang cantik, mana yang mulus, oke jadi, tapi nggak sadar Anda juga sedang membawa penyakit ke rumah. Itu juga menjadi salah satu pemicunya. Jadi lirik kiri, lirik kanan kena kanker juga. Ya, sekarang Anda liriknya seperti apa, Pak? Lirik nakal. Jadi apa lambaknya tipe suami yang setia puhan le? Lon. Ilung. Setia rumah. Setiap tikungan ada. Jadi Bu Ratu ini pengen nanya nih, sebenarnya benar nggak sih katanya orang yang mengalami kanker serviks ini khusus untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, atau memang bisa juga anak-anak gadis gitu yang belum menikah bisa juga terserang kanker serviks, atau gimana nih? Oke, saya akan ceritakan juga beberapa pengalaman saya tentang kanker serviks. Apakah kanker serviks ini bisa terjadi pada usia dini, usia remaja, bahkan
usia 45 tahun ke atas, dan bahkan juga memasuki usia menopause. Oke, ini adalah pertanyaan. Semoga pertanyaan ini bisa mewakili untuk kaum wanita di sekitar Banda Aceh, Losmawe, Biren, Langsa, ataupun untuk kabupaten lainnya ya, bagi yang menyaksikan Aceh TV malam ini. Oke, sebenarnya kanker serviks ini tidak melihat usia, walaupun pada umumnya kanker serviks terjadi pada wanita usia 45 tahun ke atas, bahkan 60 tahun, di mana wanita biasanya yang sudah melahirkan ataupun yang sudah memasuki masa menopause. Akan tetapi melihat perkembangan zaman saat ini, karena pemicu kanker tertinggi adalah dari pola makan kita. 60% dari pola makan, 30% dari pola hidup, dan 10% dari keturunan. Otomatis dengan pola makan kita seperti saat ini ya, tahu sendirilah kali ini di mana sih kita bisa mendapatkan makanan yang sehat. Betul. Otomatis hampir sebagian besar kita mendapatkan makanan yang sudah mengandung MSG ataupun penyedap rasa. Ya. Nah, jadi saat ini di usia remaja putri pun ada beberapa faktor yang bisa memicu kanker, seperti seks bebas tadi yang saya jelaskan, dari makanan ataupun dari bagian reproduksi kewanitaannya mungkin yang kurang steril. Ya, Maaf bisa ya, jadi, ya, misalnya toiletnya yang kurang bersih, ataupun maaf sekali nih, biasa remaja putri yang sedang datang bulan males ganti pembalut ya. Nah, jadi sebenarnya ganti pembalut itu bagusnya adalah di saat sudah memang dia benar-benar yang sudah ini, maaf ya kita susah untuk mengatakan di sini, misalkan di mana pembalut itu memang sudah inilah ya penuh atau apa, segera ganti, tidak harus menunggu nanti saat saya buang air kecil saya baru ganti pembalut, tidak. Bagusnya adalah diganti setiap saat, di saat memang ada kotoran tersebut. Oh, tapi kalau memang biasanya sih saya pribadi nih ketika ingin buang air kecil udah langsung ganti maupun atau enggak gitu ya. Bagusnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita di saat kita belum ingin buang air kecil, kadang-kadang kan biasanya sudah lebih kotor ya, sudah lebih banyak nih keluar. Bagusnya segera ganti. Kenapa? Karena menstruasi ataupun kotoran yang keluar setiap bulan itu adalah itu terjadi akibat pembusukan ovum. Ya, apabila ovumnya dibuahi akan jadi janin, apabila terjadi pembusukan akan jadi menstruasi yang siklusnya terjadi pada setiap bulan layaknya kaum wanita. Makanya dari itu dia akan punya bakteri, kuman ataupun sampai bengong dengarnya. Dia pasti bakteri, kuman biasanya ataupun jenis penyakit lainnya. Makanya biasa ganti softtek itu hal yang terkecil. Kenapa? Saya punya pasien kanker serviks di usia 17 tahun. Jadi kalau 17 tahun ini kan sudah memasuki masa menstruasi. Ya? Betul. Saya sebut saja dia adalah Kardila dari Panti Gajah Matang, Aceh Utara. Beliau adalah salah satu pasien kami di klinik Ratu Gifana Banda Aceh. Sangat disayangkan di usia muda beliau sudah terkena kanker serviks, ya pasti dari pola makannya. Dia tidak menyadari dirinya terkena kanker serviks karena massa di leher rahim ini semakin besar, terjadi penekanan, akhirnya nempel ke usus. Betul. Sehingga ususnya bocor. Begitu ususnya bocor, otomatis kan di usus ini kan banyak kotoran. Jadi kotorannya itu yang sebenarnya keluar melalui dubur, dia sudah keluar melalui vagina. Karena terjadi kebocoran usus diakibatkan massa ataupun tumor di leher rahim Kardila semakin membesar. Ini adalah salah satu contohnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Tidak ada kata lain ya, seperti operasi ataupun kemoterapi. Nah, seperti Bang Lambak tadi di awal segmen sempat bilang, kalau ada tumor sedikit langsung dioperasi, langsung dibelah. Sebenarnya itu tidak masalah, apa Lambak ya? Karena kita juga di sini menyarankan bahaya kanker dan tumor jangan dibiarkan. Lakukan pemeriksaan sejak dini, secepat mungkin. Karena dengan mendapatkan pengobatan yang lebih cepat, yang lebih akurat, otomatis dia akan mendapatkan kesembuhan yang lebih maksimal dan punya masa hidup yang lebih panjang lagi ke depan. Kenapa? Karena kita melihat kanker saat ini tidak mudah terdeteksi di stadium awal, stadium dini. Semua terdeteksi sudah memasuki stadium lanjut. Menyola gelung stadium pun. Hana lah. Palamba ini nggak ada stadium. Hidup tetap sehat, asal jangan merokok. Nah, nanti kalau udah kena kanker paru, kanker tulang, kelenjar getah bening, mau nanti bernafasnya dari leher. Hati-hati. Saya nggak merokok dari tadi.
dari Di tadi. rumah ada merokok? Waktu di mobil ke sini merokok. Ih, ngeri pakai mobil. Iya, pakai mobil. Enak ya? Numpang. Mangga kerja nggak Ibu Ratu ya? Motor labi-labi pun jak kena. Makanya gini, dia sudah cukup lama dengan saya, tetapi dia tidak pernah memahami arti hidup sehat. Iya, ya. iya. Sebenarnya Baru nyolong dengar. makanya kalau sebenarnya ya investasi kesehatan itu lebih baik daripada kita mengcover sebuah pengobatan. Dari dalam istilah bahasa gini. Kalau investasi kesehatan bukan kita membeli polis asuransi yang harus berinvestasi. Bukan apalah Mbak punya ladang, punya sawah, tetapi sakit dipelihara. Begitu apalah Mbak meninggal ya makan di menantu. Ilung ada long pelara, atai sakit yang mesti dia ada sakit mesti tetap long ja. Maka long sarankan kepada saudara lun urang Aceh menyona urang drone yang kena penyakit lagi nyan bek tatagai ne diam ataupun ne iem bek ni yak pe on tigala on dile betul-betul ni mubat yang minta cara kanyo ulam jina ratu Gifana kana de Aceh. Nah, jadi memang besok juga Ibu Ratu Gifana ini ada di Banda Aceh seharian. Betul, saya hanya ada di besok. Sehari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Karena setelah itu saya harus berpindah ke kota lainnya. Di mana besok? Ya. Jadi kalau ada orang yang mau konsultasi soal penyakit kanker nih kemana nih harus cobain Ibu Ratu? Oke, pemirsa saat ini pengobatan tumor dan kanker Ratu Gifana saya sudah hadir di kota Banda Aceh. Tepatnya saya ada di Jalan Tengku Nya Arif, Komplek Firdaus, Blok A nomor 11 Lamnyong, Banda Aceh. Saya ulangi sekali lagi, Jalan Raya Tengku Nya Arif, Komplek Firdaus, Blok A nomor 11, depan SPBU Lamnyong, Banda Aceh ya. Insya Allah nanti memang kami akan membuka beberapa cabang untuk di Aceh sendiri ya. Insya Allah kami nanti akan hadir di Kota Lusmawe dan Kota Langsa. Akan tetapi untuk saat ini Belabu. Ya insya Allah. Kita pokoknya karena adalah misi dan visi kami adalah menyongsong Indonesia sehat, Indonesia bebas kanker. Apalagi kita bicara kanker serviks dan kanker payudara yang menjadi ranking tertinggi kematian di Indonesia. Kita akan mewujudkan bagaimana wanita Aceh bisa terhindar dari kanker serviks dan kanker payudara. Apalagi saat ini kan pemerintah sendiri kan makin gencar nih mengkampanyekan bahaya kanker serviks. Salah satu program pemerintah saat ini adalah ada IFATES. IFATES ini adalah cairan asetat, ya kan? Contohnya gini, kalau dulu kalau wanita ini terkena kalau punya permasalahan di bagian reproduksi, misalnya keputihan ya, oke lah kalau yang di kota dia bisa mencari dokter kandungan, bisa ke rumah sakit. Bagaimana mereka yang sangat jauh di pedalaman, ya kan? Kadang-kadang dia minim pengetahuannya tentang bahaya kanker karena kurangnya edukasi. Akan tetapi saat ini pemerintah sendiri dengan adanya IFATES, apabila Anda punya permasalahan bagian reproduksi kewanitaan minimal ya ada keputihan. Keputihan jangan didiamkan begitu saja karena bisa menyebabkan kanker serviks. Segera kunjungi puskesmas terdekat ataupun puskesmas pembantu ataupun juga bidan setempat karena hanya bisa dilakukan oleh praktisi kesehatan dari para medis ya. Tidak bisa dilakukan oleh paranormal, tidak bisa dilakukan oleh pengobatan tradisional. Hati-hati ya kan. Datangin dengan para medis setempat, lakukan pemeriksaan dengan IFATES ya. Nanti akan dimasukkan cairan ke dalam rahim kita, kemudian akan mendapatkan hasil. Apabila hasilnya merah jambu, berarti Anda punya rahim yang sehat tanpa virus dan bakteri. Apabila hasilnya warna keungu-unguan, itu berpertanda ada virus ataupun bakteri. Akan tetapi tidak divonis Anda itu terkena kanker serviks. Kenapa? Karena para medis tersebut akan menyarankan Anda ataupun ibu-ibu remaja putri sekalian untuk mengunjungi dokter kandungan atau bahkan rumah sakit setempat. Lakukan pemeriksaan yang lebih akurat lagi agar bisa diketahui hasil yang lebih maksimal. Dengan demikian bisa dilakukan pengobatan secepat mungkin dan bisa terhindar dari jenis kanker khususnya serviks. Berhati-hati. Maka getanyo Jino mulai Jino kepada saudara-saudara getanyo memandum semoga bergetepu dan baik atai pajuh-pajuh makanan berjaga munyona mesti agak sakit bacut ya periksa baik iem. Berarti ada kemungkinan saya juga bisa mendapatkan vonis yang ini ya, bisa ya kemungkinan.
Karena gini, memang kita setiap wanita kita nggak tahu kapan Ya. sel itu aktif di tubuh kita. Nah, Apa itu bisa dia. di serviks, di payudara ataupun di bagian organ lainnya. Akan tetapi dengan menjaga pola makan sehat, olahraga yang cukup itu adalah salah satu usaha kita yang paling mudah dulu. Karena sehat itu adalah mahal. Jadi jadikanlah diri kita adalah sebagai dokter pribadi. Kenapa? Dengan kita jadi dokter, kita akan lebih tahu kapan kita sakit dan kapan kita tidak sakit. Apabila Anda sudah sakit, Anda mencari dokter, dokter hanya bisa melakukan pengobatan. Untuk masalah kesembuhan itu akan kembali pada kekebalan tubuh kita masing-masing ya. Nah, makanya dari itu di sini kita memang ada beberapa metode pengobatan yang kita kembangkan di pengobatan kanker Ratu Gifana ini. Contohnya misalnya untuk sebagai pengobatan kanker, ya kan? Jadi pengobatan kanker ini biasanya dilakukan pada kanker yang sudah dioperasi ataupun kanker yang belum dioperasi. Betul. Karena kita bicara kanker. Kalau bicara kanker ini kan bicara jaringan sel yang aktif. Ya, karena antara kanker dan tumor ini beda. Ya. Kanker ada berapa stadium nih? Oke, kalau kanker itu ada stadium awal, stadium dini, betul. stadium 1, 2, 3, 3A, 3B, stadium 4, bahkan stadium lanjut. Jadi kalau stadium lanjut itu udah nggak ada jumlahnya. Jadi bisa dikatakan dia penyebarannya sudah kena semua, seperti kanker serviks nih. Dia udah sesak, udah sakit tulang, badannya semakin kurus, Iya. kemudian dia udah susah kencing. Kenapa susah kencing? Karena tumor di rahim itu semakin membesar sehingga menutupi saluran kencing. Udah susah kencing. Akibatnya apa? Dipasang kateter baru bisa kencing. Baik, Kemudian terjadi pembengkakan ginjal. Ya kan? Kadang-kadang kencing juga udah nggak bisa melalui saluran kencingnya atau vaginanya, jadi dia kencingnya harus dari ginjal. Nanti Iya, selangnya dipasang di ginjal. Oke. Punya uragam gimana cara? Kalau itu oke, kita ada. tahan dulu ya, kita tahan dulu. Ada Ini kanker rahasia prostat. Nacha Raji ya. Ah. Dan jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di ACTV. Hei.